Ya, kembali lagi di Newsroom, pemirsa, kami masih membahas kasus Baik Nuril dengan tim kuasa hukum pengacara Aziz Fauzi. Pak, yang dijatuhkan kepada Baik Nuril adalah 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Apakah adil? Ya, saya kira terkait mengenai putusan kasasi ya, putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi yang kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali dengan ditolaknya permohonan PK yang kami ajukan. Ini salah satu sebenarnya yang kami lihat yang menjadi alasan kenapa dukungan publik begitu sangat luas terhadap Ibu Nuril, bukan hanya di Indonesia, sampai kami menerima surat dari internasional, dunia internasional, beberapa organisasi internasional, salah satunya dari Finlandia. Kami menerima masukan bahwa mereka mengawasi proses ini, mereka memantau proses ini. Jadi kenapa desakan publik terhadap pemerintah supaya segera memberikan amnesti kepada Ibu Nuril? Saya kira karena memang masyarakat publik melihat bahwa ada ketidakadilan di dalam putusan kasasi tadi yang menjatuhkan hukuman 6 bulan dan denda 500 juta. Kenapa? Karena secara material Ibu Nuril itu tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Karena yang dilakukan oleh Ibu Nuril adalah perbuatan konvensional, menyerahkan handphone dari tangan ke tangan. Itu tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu hanya menjerat perbuatan dalam konteks transaksi elektronik. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari segi alat bukti secara formil, bukti yang dipakai untuk memidanakan Ibu Nuril itu buktinya tidak sah. Karena kenapa? Karena rekaman yang dipakai oleh pengadilan yang jadikan dasar oleh Mahkamah Agung itu rekamannya telah berubah. Ada nama L yang dihilangkan di awal percakapan dan di tengah percakapan. Dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE jelas sekali ditegaskan ada 4 syarat mutlak bukti elektronik dalam perkara ITE. Dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap bukti yang dipakai untuk memidanakan Ibu Nuril itu tidak dapat dijamin keutuhannya. Isinya sudah berubah. Nah, 2 dasar ini itu yang menjadi dasar pengadilan tingkat pertama membebaskan Ibu Nuril dari tuntutan pidana di Pengadilan Negeri Mataram pada saat itu. Sehingga kami pertanyakan apa dasar Mahkamah Agung memidanakan Ibu Nuril di tingkat kasasi. Ya, itu pertanyaan selanjutnya, Pak. Pengadilan Negeri Matraman kan membebaskan Mataram. Tapi MA malah mengasih hukuman. Jadi menurut Bapak kok bisa ada perbedaan gitu? Ya, jelas sekali kalau kita baca putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi pada September 2018 lalu dan di tingkat PK, sebenarnya tidak ada bedanya itu antara putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali. Pertimbangan yang memberatkannya di situ adalah karena pelapor itu malu, rugi secara moral. Disinilah kelirunya. Jadi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE secara hukum itu adalah delik formil yang menekankan pada sebab, bukan pada timbulnya akibat. Jadi orang mau rugi secara moral, orang mau malu, itu tidak bisa menjadi dasar pemidanaan kalau sebab yang dilarang oleh undang-undang tidak terpenuhi. Nah, sebab yang dilarang oleh undang-undang itu harus menyebarkan secara elektronik, itu tidak terbukti. Akibat dalam pasal 27 ayat 1 itu baru bisa menjadi dasar pemidanaan atau dasar yang memberatkan pidana kalau akibat tadi lahir dari sebab yang dilarang. Di perkara Ibu Nuril tidak terbukti sebabnya ada. Sehingga keliru Mahkamah Agung di situ. Iya. Dan menurut Pak Fauzi, desakan publik dan dari internasional juga, tadi Bapak bilang dari Finlandia, menurut Pak Fauzi itu membuat Presiden memberikan amnesti? Kalau tidak ada desakan publik, mungkin Baik Nuril tidak diberikan amnesti? Saya kira mungkin tidak begitu ya, karena dari awal bahkan sebelum ini ya, sebelum ada desakan dari dunia internasional, itu saya kira jauh sebelum itu Bapak Presiden, bisa kita lihat beberapa pernyataan beliau di ruang publik memang sudah berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkara Ibu Nuril ini. Jadi saya kira bukan karena itu ya, bukan karena desakan itu, memang karena pemerintah kita punya komitmen di situ. Mengapa? Karena memang sejak tahun 1984 pemerintah Indonesia itu telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Jadi saya kira memang pemerintah kita punya dasar kok untuk memberikan perhatian terhadap Ibu Nuril dan korban-korban kekerasan seksual lainnya. Oke, baik Pak, kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana.